Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Watin di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 1 manusia dan lingkungan pada pembelajaran yang ketiga. Di pembelajaran kita yang ketiga kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Ada beragam budaya di Indonesia. Keragaman budaya terjadi di antaranya karena masyarakat menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Ada sebuah daerah yang memiliki keunikan berupa rumah betang. Di daerah manakah itu? Ayo kita cari tahu. Ayo membaca. Rumah betang Uluk Palin. Rumah betang atau rumah panjang Uluk Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah betang ini berukuran panjang 268 meter, tinggi 5-6 meter, dan memiliki 53 bilik rumah. Menurut data pada tahun 2007, rumah betang Uluk Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Tidak diketahui persis pada tahun berapa rumah betang ini pertama kali dibangun. Namun, diperkirakan rumah ini pertama kali didirikan oleh komunitas Tamambaloh Apalin pada tahun 1800-an. Kemudian, rumah betang ini pernah diperbaiki pada tahun 1940-an karena kebakaran. Rumah betang ini juga telah 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Uluk dan Sungai Nyabau akibat erosi. Dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Seperti jika kita mengucapkan kata kampung, pulang, rumah betanglah yang diingat oleh masyarakat Dayak. Bagi mereka, rumah betang juga merupakan pemersatu. Di sanalah mereka berkerabat dan bertradisi. Di rumah betanglah tradisi Dayak terpelihara. Rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia. Namun, pada Sabtu 13 September 2014 malam, rumah betang Uluk Palin terbakar. Tidak ada yang tersisa dari rumah betang yang terpanjang dan tertua di seantero Kalimantan itu. Masyarakat bersedih karena kehilangan tempat tinggal. Lebih dari itu, masyarakat Kalimantan bersedih karena rumah betang Uluk Palin merupakan cagar budaya yang sangat penting. Sumber nasionalgeographic.co.id. Bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung untuk menghindari serangan hewan-hewan liar. Bagaimana dengan rumah adat di daerahmu? Ayo berdiskusi. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan berdiskusi bersama teman-teman kelompokmu. 1. Ceritakanlah secara singkat peristiwa pada teks Rumah Betang Uluk Palin. 2. Apa keunikan rumah betang? 3. Apa keunikan rumah adat di daerahmu? Tulislah hasil diskusimu, lalu bacalah di depan kelompok lain dan Bapak Ibu Guru. Baiklah, maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan untuk peristiwa yang terjadi pada rumah betang Uluk Palin adalah: yang pertama merupakan rumah adat suku Dayak, yang kedua terletak di Kapuas Hulu, daerah Kalimantan Barat, mempunyai ukuran 268 meter dengan ketinggian 5-6 meter, lalu dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas 130 kepala keluarga, serta pernah kebakaran pada tanggal 13 September 2014 dan tidak ada yang tersisa akibat kebakaran itu. Lalu untuk keunikan rumah betang Uluk Palin, yaitu pertama dihuni oleh lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Dibangun tinggi dari permukaan tanah untuk menghindari musuh
binatang buas, atau banjir. Lalu bentuknya memanjang, serta terdapat sebuah tangga dan pintu masuk ke dalam. 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Uluk dan Sungai Nyabau akibat erosi, serta dapat ditemui di pinggiran sungai-sungai besar yang ada di Kalimantan. Kemudian untuk keunikan rumah adat di daerahku, contohnya daerahku adalah DKI Jakarta. Kemudian nama rumah adatnya contoh rumah kebaya. Lalu keunikannya adalah bentuk atapnya seperti lipatan kebaya bila dilihat dari samping. Kemudian memiliki teras yang luas untuk menjamu tamu. Lalu biasanya terdapat balai-balai atau amben di teras untuk bersantai keluarga. Pangkeng yang merupakan ruang keluarga yang dipisahkan oleh dinding-dinding kamar. Rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Adakah keragaman lain dalam budaya Indonesia? Ayo bacalah teks berikut. Ayo membaca. Keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia. Kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan itu beragam bentuknya. Beberapa di antaranya berbentuk bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan kesenian daerah berupa tari-tarian, alat musik, lagu-lagu, dan upacara adat. Semua budaya tersebut menjadi ciri khas tiap-tiap daerah. Berikut contoh budaya daerah di Indonesia. 1. Bahasa daerah. Setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Perhatikan contoh keragaman kata akibat keragaman bahasa daerah berikut. Sana terdapat bahasa Indonesia, Jawa, Sunda, Batak, dan Papua. Untuk kalimat kata saya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa itu bisa aku atau kulo. Bahasa Sunda bisa abdi, bahasa Batak ahu, dan bahasa Papua sa. Kemudian untuk rumah, bahasa Indonesia rumah, bahasa Jawa omah, bahasa Sunda imah, bahasa Batak bagas, dan bahasa Papua rumah. Keragaman bahasa daerah tidak menimbulkan masalah antar suku bangsa. Hal ini karena dalam komunikasi antar suku bangsa digunakan bahasa Indonesia yang telah mampu mempersatukan perbedaan bahasa daerah. 2. Rumah adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Nama rumah adat setiap daerah pun berbeda. Berikut nama beberapa rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, di sana terdapat banyak ya rumah adat dan asal daerahnya. Dari mulai Aceh hingga rumah adat daerah Papua. Silahkan kalian bisa lihat dan baca juga ya. Kemudian yang ketiga, ada pakaian adat. Pakaian adat tradisional Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara Indonesia. Banyaknya suku-suku dan provinsi yang ada di wilayah negara Indonesia, maka banyak pula baju adat yang dimiliki oleh setiap suku di seluruh provinsi Indonesia. Pakaian adat di Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut. Berikut beberapa nama pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, di sana terdapat tabel ya. Nama pakaian adat, kemudian daerah asal ya, dari Aceh hingga Maluku ya. Kemudian yang keempat, kesenian daerah. Kesenian daerah di wilayah Indonesia sangat beragam. Setiap suku bangsa memiliki kesenian khas terdiri atas tari-tarian dan lagu daerah. Berikut beberapa nama tari dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, di sana juga terdapat tarian ya, dari Aceh hingga dari Papua ya. Itulah contoh keragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Semua itu merupakan kekayaan negara Indonesia yang sangat dikagumi negara lain. Indonesia memang memiliki masyarakat majemuk, namun demikian masyarakat Indonesia tetap hidup rukun, saling menghormati dan bertoleransi antar warga masyarakat.
masih banyak keragaman masyarakat Indonesia lainnya. Ayo bermain peran. Kamu telah mengetahui keragaman budaya di Indonesia. Keragaman itu tentu diperlukan sikap toleransi di antara masyarakat Indonesia. Sikap apa yang dapat kalian terapkan dalam keragaman budaya masyarakat Indonesia? Buatlah naskah pendek tentang sikap toleransi, lalu mainkan naskah drama tersebut. Nah, di sana terdapat kolom naskah drama pendek tentang sikap toleransi. Maka alternatif naskah yang bisa kalian berikan adalah sebagai berikut. Kemudian tugas. Kerjakan tugas ini bersama kelompokmu. Setiap kelompok terdiri atas 4-5 siswa. 1. Tuliskan daftar kosakata dari bahasa Indonesia dan bahasa daerahmu yang sesuai artinya. Tuliskan paling sedikit 25 kata. Kemudian nomor 2, identifikasi nama dan keunikan pakaian adat dari daerahmu. 3. Tuliskan judul lagu-lagu daerah di Indonesia. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah yang pertama dan kedua. Itu bisa disesuaikan dengan daerah asal masing-masing ya. Kemudian untuk nomor 3, judul lagu-lagu daerah di Indonesia, bisa kalian pilih alternatifnya sebagai berikut. Selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa sajakah itu? Ayo membaca. Jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam, hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris adalah pertanian dalam arti luas, antara lain persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Umumnya, usaha persawahan dan perkebunan dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih luas. Namun, sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan sempit, misalnya dengan cara hidroponik, yaitu penanaman dengan media air. Atau vertikultur, cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Tanah pertanian ditanami sayur-mayur, buah-buahan, dan palawija. Lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya cengkeh, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternakan antara lain sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Selain itu juga ada ulat, ulat sutra. Kepompong ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Kegiatan pertanian lainnya adalah perikanan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan atau waduk. Akan tetapi ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam. Jenis usaha ini disebut bidang usaha ekstraktif. Dalam bidang usaha ekstraktif, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Bidang usaha ekstraktif yaitu berburu, pertambangan, dan penebangan hutan. Ayo mengamati. Amatilah aktivitas penduduk sekitarmu yang memanfaatkan sumber daya alam. Lakukan bersama kelompokmu. Buatlah laporan dengan contoh berikut. Sana terdapat contoh laporan ya. Yang pertama adalah jenis usaha, contohnya kebun sayur.
Yang kemudian sumber daya alam yang digunakannya yaitu tanah pekarangan. Lalu hasil usahanya apa? Misalnya bayam, tomat, kacang panjang. Lalu manfaatnya bisa sebagai bahan pangan keluarga dan untuk dijual. Nah, baiklah, mari kita coba lengkapi. Yang kedua contohnya misal adalah pertanian padi ya, yang digunakan lahan sawah, hasilnya adalah gabah atau beras, manfaatnya sumber pangan dan juga dijual. Yang ketiga beternak, sumber daya yang digunakan adalah hewan, hasilnya bisa daging, susu dan kulit, kemudian bisa juga untuk pangan dan dijual. Yang keempat tambak udang ya atau bandeng. Kemudian sumber daya yang digunakannya sama hewan ya. Hasil usahanya bisa berupa udang dan bandeng, bisa untuk pangan dan juga dijual. Dan yang kelima adalah kehutanan. Sumber daya yang digunakannya adalah pohon. Hasil usahanya berbagai jenis kayu, manfaatnya bahan bangunan dan mebel. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kamu suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD agar mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar supaya Bapak tahu hal-hal yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan berwawasan kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.